Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk yang kedua, yaitu mutlak-mutlak. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x-1 kurang dari sama dengan mutlak x plus 5. Untuk langkah pertama yaitu kita mendefinisikan terlebih dahulu dari bentuk mutlaknya ya. Untuk yang pertama yaitu bentuk mutlak yang pertama, mutlak 2x min 1. Bentuknya ada dua ya. Yang pertama 2x min 1 jika kita oret-oret dulu. Jika 2x min 1 itu lebih dari sama dengan 0, 2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan setengah. Nah, ini x lebih dari sama dengan setengah. Dan untuk yang negatif 2x min 1. Untuk yang negatif x 2x min 1 kurang dari 0, yaitu negatif 2x plus 1 jika x nya kurang dari setengah. Dan untuk mutlak yang kedua, mutlak x plus 5. Untuk bentuk pertama yaitu x plus 5 jika x lebih dari sama dengan min 5. Dan untuk yang negatif x negatif 5 jika x kurang dari negatif 5. Nah, ini untuk bentuk mutlak yang bagian kiri, dan ini yang kanan. Ini yang kanan dan ini yang kiri. Selanjutnya kita mencari wilayah. Kita buat garis set. Setelah itu kita tentukan dulu titiknya. Di sini kan dari mutlak yang sebelah kiri itu kan kita peroleh setengah, sedangkan mutlak yang sebelah kanan kita peroleh negatif 5. Jadi titik di sini negatif 5 dan di sini setengah. Setelah itu kita tentukan di sini, dapat kita tentukan sini wilayah A, sini wilayah B, dan sini wilayah C. Setelah itu kita akan mencari x dari setiap wilayah tersebut. Yang pertama kita mencari x dari wilayah A. Perlu kalian ketahui, bentuk ini juga dapat dibentuk seperti ini. Mutlak 2x min 1 dikurangi mutlak x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sama saja ya. Ini sama saja. Ini sama. Nah, selanjutnya kita cari kasus A. Kasus A itu berada di sebelah kirinya negatif 5. Jadi kita dapat tuliskan x kurang dari negatif 5 dari bentuk ini, kurang dari ini ya, dari bentuk yang sebelah kanan, kurang dari negatif 5, dan A itu berada di sebelah kirinya setengah, berarti A itu kurang dari setengah. Kita lihat ya, x kurang dari setengah. Setelah itu kita buat bagian-bagiannya. Kita buat kurung, dikurangi kurung,
kurang dari sama dengan 0. Kita menggunakan bentuk yang ini ya, agar lebih mudah. Nah, untuk yang bagian pertama itu menggunakan yang bagian sebelah kiri ini ya, x kurang dari setengah. X kurang dari setengah itu bentuknya ini, negatif 2x tambah 1. Nah, kasus A itu juga berada di sebelah kirinya negatif 5, jadi x kurang dari negatif 5. Nah, dari x kurang dari negatif 5 itu bentuknya ini, negatif x kurangi 5. Setelah itu kita jabarkan, negatif 2x plus 1, negatif dikali negatif x, positif x, negatif dikali negatif 5, positif 5, kurang dari sama dengan 0. Negatif 2x ditambah x, negatif x1 ditambah 5, 6, kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya x nya ini kan bertanda negatif, kita pindahkan ruas ke ruas kanan agar tandanya berubah menjadi positif, jadi 6 kurang dari sama dengan x. Nah, kita peroleh untuk kasus yang pertama yaitu x lebih dari sama dengan 6. Setelah itu kita buat grafiknya. Nah, karena wilayah A itu hanya berada di sebelah kirinya negatif 5, jadi kita buat bundarannya satu saja, negatif 5. Nah, negatif 5 itu juga bundarannya kosong ya. Nah, berarti kurang x itu kurang dari negatif 5. Kalau kurang dari itu arahnya ke kiri. Set. Nah, dari hasil kasus A itu kan diperoleh x lebih dari sama dengan 6. Nah, 6 itu letaknya di mana? Ya, kita misalkan 6 itu di sini. Nah, dari bundaran ini kita dapat mengisi penuh atau kosong dengan cara lihat tandanya, x lebih dari sama dengan, ini ada sama dengannya, jadi ini bundarannya penuh. Selanjutnya kita cari arah panahnya, x lebih dari sama dengan 6, yang dicaplokkan x, berarti x nya itu lebih dari sama dengan 6. Nah, kalau lebih dari sama dengan berarti arahnya ke kanan. Nah, dari grafik ini, apakah ada wilayah yang dilewati oleh kedua anak panah? Tidak ada kan? Maka tidak ada himpunan. Jadi, kasus A ini tidak memiliki solusi. Selanjutnya untuk kasus yang B. Sini ya. Kasus B. Kasus B, wilayah B itu berada di sebelah kanannya negatif 5 dan berada di sebelah kirinya 1/2. Berarti B itu x lebih dari sama dengan negatif 5, x lebih dari sama dengan negatif 5, dan B itu berada di sebelah kirinya setengah, berarti B kurang dari setengah. Kita lihat yang kurang dari setengah ada apa enggak. Nah, ini ya, x kurang dari setengah. Setelah itu kita buat bentuknya ini, kurung kurangi kurung, menggunakan bentuk yang ini ya, sama seperti tadi kasus yang A, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita masukkan
Untuk kurung yang pertama, kita lihat yang ini ya, karena posisi awal itu kan dari mutlak 2x min 1, yang setengah, x kurang dari setengah, maka bentuknya yang ini, negatif 2x plus 1, negatif 2x plus 1. Nah, untuk selanjutnya x lebih dari sama dengan negatif 5, ini bentuknya yang ini ya, x plus 5, x plus 5. Setelah itu kita jabarkan, jadi negatif 2x plus 1, negatif dikali x, negatif dikalikan positif 5, negatif 5 kurang dari sama dengan 0, negatif 2x dikurangi x, jadi negatif 3x, 1 dikurangi 5, negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, lihat, karena yang ada x nya itu bertanda negatif, maka kita pindahkan ruas ke ruas kanan agar bertanda positif, jadi negatif 4 kurang dari sama dengan 3x, jadi x nya itu lebih dari sama dengan negatif 4/3 ini. Nah, setelah itu kita buat grafiknya. Kita buat garis set. B itu berada di tengah-tengah negatif 5 dan setengah, negatif 5 dan setengah, negatif 5 dan setengah. Nah, kita lihat bundarannya itu penuh atau kosong. Kita lihat dari syaratnya ini ya, x lebih dari sama dengan negatif 5, jadi bundarannya penuh. X kurang dari setengah, maka bundarannya kosong. Nah, karena B itu kan berada di wilayah sini ya, di antara negatif 5 dan setengah. Nah, setelah itu dari kasus B kan kita peroleh x itu lebih dari sama dengan negatif 4/3. Negatif 4/3 itu berada di mana? Negatif 4/3 itu berada di sini ya. Nah, negatif 4/3. Bundarannya penuh atau kosong? Kita lihat. Ini tandanya ada sama dengannya, berarti penuh. Untuk arah panahnya, lihat, x lebih dari, karena x itu dicaplok, maka x lebih dari negatif 4/3, maka arahnya ke kanan. Set. Nah, dari grafik ini apakah ada wilayah yang dilewati oleh kedua anak panah ini, kedua garis ini? Ada kan? Nah, kita arsir ini ya. Set. Dah. Maka x-nya itu kita peroleh di antara negatif 4/3 dan setengah. Dapat kita tuliskan x itu ini, x itu lebih dari sama dengan negatif 4/3 dan x itu kurang dari setengah. Ini ya untuk himpunan dari kasus yang B. Selanjutnya kita akan mencari kasus C. Kasus C. Nah, C itu berada di sebelah kanannya setengah. Berarti X lebih dari setengah. Nah, kita lihat yang lebih dari itu bentuknya ada sama dengannya apa tidak ya, hanya satu kan, kita tambahkan, dan X itu juga berada di sebelah kanannya negatif 5, jadi X lebih dari negatif 5.
Kita lihat yang X lebih dari negatif 5 ini. X lebih dari sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita buat bentuknya. Kurang dari sama dengan 0. Kita isi. Untuk kurung yang pertama kita isi dari mutlak 2x min 1. Ini syaratnya X lebih dari sama dengan setengah. X lebih dari sama dengan setengah ini bentuknya berarti 2x min 1. Kita tuliskan di sini 2x min 1. Selanjutnya untuk syarat yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah ini ya, X lebih dari sama dengan negatif 5, maka bentuknya yang ini ya, X plus 5. Selanjutnya kita jabarkan 2x min 1 negatif kali x, negatif tambah 5, negatif 5 kurang dari sama dengan 0. 2x dikurangi x, negatif 1 dikurangi 5, negatif 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, x kurang dari sama dengan negatif 6 nya kita pindah ruas jadi positif 6 ini. Setelah itu kita buat grafiknya. Kasus C, wilayah C itu hanya dibatasi oleh satu bundaran ya. Kita tuliskan sini setengah arahnya ke kanan itu ya. Wilayah C itu kan lebih dari setengah. Ya, setelah itu hasil dari kasus C itu kan X kurang dari sama dengan 6. 6 itu titiknya berada di mana? 6 itu titiknya berada di sini, misalkan di sini ya. 6. Bundarannya itu ada isinya apa tidak? Kita lihat tandanya, ada sama dengannya apa tidak? Ada sama dengannya, berarti bundarannya penuh. Untuk arahnya bagaimana? Arahnya X kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari maka arahnya ke kiri. Nah, dari grafik tersebut adakah yang dilewati oleh kedua anak panah? Ada kan ini yang tengah ini. Maka X-nya itu berada di antara setengah dan 6. Jadi setengah kurang dari ya, karena bundarannya kosong maka tandanya tidak ada sama dengannya. Kurang dari X kurang dari ini penuh maka dia sama dengan kurang dari sama dengan 6. Nah, tadi kan yang kasus pertama itu tidak memiliki solusi, jadi sudah tidak memiliki solusi. Selanjutnya kita fokus ke kasus B dan C. Nah, kasus B dan C dari diagramnya ini bisa digabung apa tidak? Bisa kan? Karena sama-sama berada di tengah. Kita gabungkan dari grafik yang B dan C. Kita buat titiknya ya. Dari yang terkecil itu kan negatif 5. Maaf, karena himpunannya itu berada di yang kasus B itu negatif 4/3 dan setengah, dan yang kasus C itu berada di setengah dan 6, dan sama-sama dilalui oleh setengah, maka ini ya, sebelah kiri itu titiknya penuh diisi dengan titik negatif 4/3, lalu diisi oleh titik setengah, dan selanjutnya titik 6 penuh ya. Nah, dari kasus B kita bisa tuliskan seperti ini. Dari kasus B itu kan dari negatif 4/3 sampai setengah, sedangkan kasus C itu dari setengah ini tadi penuh
penuh ya, karena ini X lebih dari sama dengan setengah, maka setengahnya bundarannya penuh sampai 6. Nah, maka nanti himpunan penyelesaiannya itu dari negatif 4/3 sampai 6. Nah, kita peroleh HP-nya sama dengan min 4/3. Ini kan wilayahnya lebih dari ini ya, maka negatif 4/3 itu kurang dari sama dengan, karena ini bundarannya penuh, kurang dari sama dengan X, dan wilayah ini kan X, itu kurang dari sama dengan 6. Nah, sampai sini paham?